Halo guys, nama aku Brian Evander dan di video kali ini aku akan mau coba sharing tentang saham Antam, Inco, dan saham-saham yang terkait dengan nikel nih. Karena belakangan ini kan lagi rame diomongin soal Tesla mau datang ke Indonesia. Nah di sini saya mau coba bahas dari update yang terbaru apa sih sebenarnya yang ingin Tesla lakukan di Indonesia dan bahkan di dunia ya. Oke, kita mulai dulu. Pertama dari disclaimer, saya sendiri adalah seorang investor angkatan corona, jadi mungkin analisis yang saya lakukan ini salah, tapi mungkin dari teman-teman bisa kasih feedback buat saya. Dan kemudian isi dari video ini tujuannya adalah untuk informasi saja. Jadi segala keputusan teman-teman untuk berinvestasi itu ada di tangan teman-teman semua, bukan dari saran saya ataupun ajuan saya dari video ini. Oke, pertama dari backgroundnya dulu nih teman-teman. Jadi backgroundnya kan saham Antam atau saham Inco macam-macam ya yang berbasis nikel itu banyak yang naik karena dibilang bahwa nikel itu sebagai bahan baku baterai mobil listrik gitu ya teman-teman. Nah tapi coba ya di sini ada pertanyaannya sih sebenarnya saya buat. Yang pertama adalah nikel seperti apa yang diproduksi Antam untuk baterai gitu. Dan kemudian yang kedua, apakah nikel yang diproduksi Antam itu sesuai dengan kebutuhan Tesla? Nah, kenapa saya bilang Tesla di sini? Karena Tesla yang paling gede gitu daripada semua yang lain, dan Tesla juga secara teknologi salah satu yang terbaik di dunia. Oke, nah menjawab pertanyaan yang pertama, nikel seperti apa yang diproduksi Antam untuk baterai? Yang pertama saya mau bilang saat ini sebenarnya Antam sudah memproduksi nikel, tapi yang diproduksi oleh Antam itu adalah ferronikel yang di poin satu pertama nih, ferronikel yang saat ini smelternya sudah dimiliki oleh Antam. Itu bukan yang dibutuhkan oleh baterai listrik pada umumnya. Baterai itu membutuhkan nikel yang berbasis nikel sulfat, yaitu yang saya tulis di nomor 2 ini. Ini ada satu sumber yang saya kutip ya, ini dari gmresources.com.au. Nikel sulfat adalah kunci untuk membuat baterai gitu ya, untuk selama ini menggunakan nikel sulfat. Dan di dalam proses untuk menghasilkan nikel sulfat, mereka membutuhkan proses yang namanya HPAL. Ini sebenarnya saya sudah bahas di video saya sebelumnya, tapi kalau teman-teman belum nonton, nggak apa-apa, bisa ikut yang di sini aja. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah Antam ternyata ya, dari mungkin sejak isu-isu Tesla mau datang gitu ya, Antam sedang berencana nih untuk membuat pabrik nikel sulfat. Di sini ini ada berita di Februari 1 nih. Februari 1 berarti kira-kira 4 hari yang lalu. Itu Antam berencana untuk membuat 50.000 sampai 100.000 ton pabrik atau smelter ya untuk nikel sulfat ya, dengan berbasis HPAL, which is sama dengan yang teknologi yang selama ini ingin digunakan untuk pembuatan baterai. Nah ini so far ya, kondisi yang kita tahu so far dari Antam strateginya seperti ini. Tapi sekarang begini nih, baru banget ya sebenarnya, baru banget hari ini tanggal 5 itu ya, Tesla mengirimkan proposal dengan kemarin kalau nggak salah, Tesla mengirimkan proposal dengan NDA atau non disclosure agreement. Sebenarnya kita nggak tahu pasti isi di dalamnya sih, tapi dari berita-berita yang ada saya coba menyimpulkan ya. Yang pertama adalah Tesla menawarkan solusi ESS atau Energy Storage System. Ini ibaratnya kayak power bank untuk pembangkit listrik lah. Contohnya kayak pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin gitu. Mereka kan cuman kadang-kadang di musim anginnya kencang doang gitu, tapi di sini dengan disimpan dulu, anginnya kencang, anginnya lambat, tetap ada simpanan energi sehingga dia bisa dipakai kapan aja. Itu yang pertama. Ini sempat dimention di sini nih di CNBC. Tesla mengatakan kemungkinan akan berinvestasi di bidang energy storage system. Sebenarnya sih Tesla yang menjual ke kita sih, kalau di sini saya lihat ya. Tesla berusaha untuk menjual ke kita bahwa ya kalian pakai sistem kita nih, bisa nih buat di daerah-daerah kepulauan. Itunya oke lah ya, not bad gitu ya. Kalau misalnya seperti itu ya kita pakai, harusnya bagus juga gitu sentimennya. Nah, cuman yang saya mau lanjutkan di sini adalah yang nomor 2 nih. Tesla ingin bahan baku nikelnya aja sebelum diolah menjadi nikel sulfat. Kenapa saya bisa menjawab atau menyimpulkan seperti ini? Ini dari kesimpulan saya sendiri ya, mungkin salah, tapi ini karena satu berita dari detik.com, pemerintah mengatakan bahwa kalau Tesla cuma mau ambil bahan baku, kita tak tertarik. Kata di berita ini di Detik. Nah, di sini disebutkan bahwa menurut Septian dari ketiganya itu maksudnya ada CATL, ada LG Chemical, dan ada Tesla. Tiga-tiganya kan pabrik baterai ya. Dari tiga-tiganya, proposal yang mereka berikan, yang Tesla berikan ini agak berbeda, karena apa yang diberikan oleh CATL dan juga
dengan apa yang diberikan CATL dan LG Chemical. Kenapa? Karena menurut saya kalau lihat sepintas memang base teknologi yang mereka gunakan itu memang agak berbeda. Jadi kenapa sebenarnya kalau dari kami sangat excited kerjasama dengan Tesla. Jadi tadi bilang bahwa di atas bilangnya bahwa saya tidak mau ngambil bahan baku nih, kita tertarik. Tapi di bawahnya dituliskan bahwa wah kita malah tertarik dengan teknologinya. Di sebelah kanan dibilang bahwa kalau boleh dibilang Tesla ini untuk teknologi lithium baterai ya untuk mobil vehicle elektrik ini adalah yang terbaik lah di dunia. Wah, ya itu ditunjukkan lah ya dengan Tesla yang termasuk leading lah dalam teknologinya. Nah terus dia bilang memang mereka produsen yang sangat baik. Nah saya pikir nanti kita sebagai anak bangsa bisa banyak belajar dari sini. Ini siapa ya, Septian ya kalau nggak salah di sini ya. Septian menjelaskan tujuan pemerintah menjalin kerjasama dengan para produsen baterai lithium sekaligus untuk transfer teknologi. Jadi tadi utamanya kan pengennya misalnya kayak Antam atau Inco gitu kan utamanya pengen jualan si ininya ya, si baterai si nikelnya, nikel sulfat gitu kan. Tapi di sini mulai nih kebaca nih bahwa oh kayaknya pemerintah mau mempelajari lah teknologinya. Nah tapi sebenarnya gimana ya kalau dari sisinya Antam atau Inco kalau dikasihnya bahan baku doang jadi nggak menghasilkan dong. Padahal katanya pemerintah nggak mau ekspor bahan baku kan. Nah ini yang coba kita akan bahas ya sekarang ini ya. Jadi gini di sini kita coba akan bahas ya kenapa Tesla tuh ingin bahan bakunya aja. Jadi saya di sini nonton ada satu video dari Tesla yaitu Tesla Battery Day. Teman-teman bisa search Tesla Battery Day itu di September 2020 kalau nggak salah. Nah di video ini Tesla menunjukkan gitu ya bahwa mereka serius banget pengen memperbaiki si baterainya ini ya, baterai untuk mobil listrik. Kenapa? Karena di sini ya teman-teman bisa lihat nih ada Elon Musk di sini sama ada satu lagi timnya dia. Nah di sini dia ada 5 aspek yang dia berusaha untuk turunkan cost-nya sehingga harga baterai itu bisa turun. Cost dari baterai itu bisa turun 56% dolar per kilowatt hour. Jadi gimana ya kalau misalnya harga baterai bisa turun sampai lebih kecil dari setengahnya, itu kan harga mobil juga jauh lebih murah kan, jauh lebih affordable buat semua orang. Dan emang luar biasa banget dari teknologi yang disampaikan oleh Tesla ini. Teman-teman bisa nonton sendiri. Tapi di sini saya rangkum ya. Yang pertama adalah yang di tengah atas ini adalah mengenai menurunkan biaya proses 18%. Saya akan jelaskan nanti selanjutnya. Dan yang kedua adalah menurunkan biaya bahan baku katoda 12%. Dan for your information, katoda ini adalah yang nikel yang tadi digunakan. Jadi nikel tersebut akan diturunkan menjadi 12%. Oke. Nah, kita lanjut. Yang proses tadi, dari kan di sini ada 18% turun ya, proses. Kenapa proses bisa turun sampai 18%? Jadi yang terjadi sampai saat ini, perusahaan baterai itu menggunakan teknologi dengan elektrode di mana menggunakan proses yang basah atau wet process. Nah, kalau teman-teman lihat gambarnya di sini, Tesla ini berusaha menggambarkan nih wet process, prosesnya seperti ini nih, yang sekarang existing hampir semuanya ada. Nah, ini prosesnya lumayan besar gitu ya, lumayan ribet dari ujung ke ujung. Ini kalau teman-teman lihat, yang kecil di sini, ini adalah badan orang nih, tingginya orang kira-kira segini. Jadi pabriknya besar sekali gitu ya, orangnya cuma sekecil ini. Tapi yang diajukan oleh Tesla adalah yang dry electrode. Dry electrode, orangnya sekecil ini nih, kalau teman-teman lihat di bawah. Dan pabriknya juga jadi sekecil ini. Jadi kalau bisa dibandingin sama yang tadi, itu jauh banget besar volumenya ya, besar luas pabriknya. Dan kalau bisa dilihat di sini, secara footprint atau secara luasnya itu lebih hemat 10 kali. Dan energi yang dibutuhkan juga lebih hemat 10 kali dari sisi proses pembuatan si baterainya ini. Dengan metode yang Tesla gunakan, dengan dry electrode ya. Nah, kita akan bahas nih apa yang dimaksud dengan dry electrode. Nah, jadi kalau teman-teman, mungkin saya nggak akan bahas terlalu technical di sini, tapi baterai itu menggunakan nikel ya. Dia butuh nikel. Biasanya nikel itu butuh ditempelkan dulu pakai elektrode menggunakan proses yang basah tadi. Nah, tapi di sini Tesla akan menggunakan nikel yang masih berbentuk kasar-kasaran ini, masih powder yang masih kasar, yang masih ya istilahnya masih bahan baku lah, belum diapa-apain gitu. Nah, dari sini Tesla itu bisa meng-cut banyak banget cost gitu ya. Dan secara luas gitu ya, tadi kita lihat luasnya ya. Luasnya kalau nih 2018 ya Tesla waktu itu sempat bikin Gigafactory. Kalau yang sekarang dia mau bikin, itu secara luas yang kira-kira
hampir sama gitu ya luasnya, bahkan mungkin luasnya lebih kecil daripada yang ini. Dia bisa menghasilkan 1 terawatt hour. Yang ini cuma 150 gigawatt hour. Jadi kalau dibandingin investmentnya lebih kecil 75%, jauh banget kan. Terus secara footprintnya juga lebih kecil lagi nih, 10 kali lipat lebih kecil. Ya. Nah, terus tadi kita ngomongin soal proses. Sekarang si katodenya nih, si katode itu yang tadi yang saya bilang yang di depan tadi, katode itu yang salah satu komponen lah yang menggunakan nikel gitu ya di dalam baterai. Ini bahan baku nikelnya doang nih, 35% ya. Terus ini ada bahan baku lithium, itu juga dibutuhkan. Kobalt juga nih, kobalt juga dibutuhkan. Nah, biaya prosesnya itu 35% yang tadi itu ya. Biaya prosesnya itu 35%, dan ini yang ingin di-cut sama Tesla. Terus kalau kita ngelihat yang tadi ya, proses itu ya, traditional cathode process itu dari metal itu diubah menjadi sulfuric acid, sulfur. Ingat ya kata sulfur ya. Tadi ingat ada nikel sulfat. Tebakan saya ini adalah proses yang serupa gitu yang dimaksud oleh Tesla gitu. Nah, di sini material inputnya apa namanya? Kalau teman-teman bisa lihat di sini banyak menggunakan air. Banyak yang dilakukan di sini prosesnya. Dan ujung-ujungnya katodenya jadi proses menghasilkan limbah air yang cukup besar gitu. Nah, yang dilakukan Tesla dengan yang dry tadi itu cukup dengan metal sama airnya sedikit, dan lebih sedikit hal yang diproses di sini bisa menghasilkan katode. Jadi jauh lebih efisien, jauh lebih ramah lingkungan. Dan kalau teman-teman bisa lihat di sini juga dari proses yang dry katode tadi itu investmentnya turun 66%. Cost-nya juga turun minus 76%, wastewater-nya 0, nggak ada air yang terbuang. Nah, di sini juga sebenarnya Tesla itu sebagai perusahaan mobil juga berusaha supaya membuat environmentally friendly lah ya, ramah lingkungan. Makanya mereka juga berpikir dari kayak sustainability-nya, terus bisa refining-nya, dan recycle-nya juga. Dengan proses seperti ini, recycle baterai akan lebih mudah, dan bahkan ke depannya kalau dari video ini, baterai itu bisa di-recycle, jadi bukan dibuang aja, tapi ada yang merecycle baterai itu dipakai lagi berulang kali. Jadi, kira-kira udah banyak ya informasi yang teman-teman dapetin. Nah, sekarang kita balik lagi. Gimana dengan Tesla dan pemerintah nih yang tadi sempet inilah ya, ada berita yang menarik nih gitu ya. Tesla di satu sisi ya, Tesla butuh bahan baku dari Indonesia sehingga biaya produksi Tesla butuh bahan baku dari Indonesia, bahan baku nikel. Nah, tapi mereka juga butuh untuk biaya produksinya lebih rendah dan lahan lebih kecil, ya. Juga yang ramah lingkungan dan mudah didaur ulang. Ya, ini dari sisinya Tesla butuh itu tuh. Tapi kalau dari sisinya Indonesia ini khususnya, mungkin saya akan bahas dari khususnya Antam, Inalum itu Inco ya. Ingin agar bahan yang dijual bukan bahan baku, bukan kayak nikel yang masih mentahan tadi, tapi bahan yang sudah diolah supaya ada nilai tambah dari prosesnya. Nah, jadi gimana nih antara pemerintah ingin menjual bahan yang sudah jadi, tapi Teslanya bilang butuh yang bahan bakunya aja. Nah, ya gimana ya? Tapi kalau kita lihat di sini ya, di bawah saya tulis juga Tesla butuh nikel Indonesia, dan Indonesia juga sebenarnya butuh Tesla. Karena kalau misalnya nggak ada Tesla, ya Indonesia juga akan lebih sulit berkembang secara teknologi, bahkan sebagai pusat baterai di dunia. Jadi menurut saya akan sangat disayangkan kalau pemerintah atau ujung-ujungnya benar-benar menolak sama sekali 0%. Menurut saya itu sangat disayangkan sih. Nah, oke, jadi kemungkinan yang akan terjadi ya, saya coba menuliskan di sini. Yang di kiri adalah berpihak pada Tesla nih. Jadi kalau misalnya kita berpihak pada Tesla yang akan membeli bahan baku nikel saja yang tadi dia mau proses tanpa diolah menjadi nikel sulfat. Sedangkan kalau yang di sebelah kanan, kalau berpihak pada pemerintah tetap mengharuskan Tesla menggunakan nikel sulfat supaya Antam dan Inco bisa mendapatkan keuntungan. Ya untuk Antam dan Inco-nya saja sih iya, tapi saya nggak tahu gimana kalau misalnya secara teknologi gitu ya. Nah, atau pilihan kedua, menurut saya mungkin pemerintah akan mengizinkan Tesla menerima bahan baku nih dari Antam atau dari Inco gitu ya. Jadi dikasih bahan baku. Toh nggak melanggar juga, karena nggak diproses ke luar negeri gitu kan, nggak dibawa bahan bakunya ke luar negeri. Namun dengan exchange yang lain, mungkin ya membuka lowongan kerja lebih banyak untuk tenaga lokal gitu. Orang-orang Indonesia bisa lebih banyak kerja di situ. Dan yang nggak kalah penting sebenarnya membuka R&D, misalnya research and development,
untuk masyarakat Indonesia. Jadi yang tadi tuh ada transfer knowledge, orang-orang Indonesia juga bisa belajar tentang teknologinya. Dan sebenarnya kalau bisa dibilang dulu China pun seperti itu. Maksudnya China yang awalnya manufaktur tapi kan belajar dari teknologinya. Nah kemudian mereka pun bisa lead dari sisi teknologi. Nah itu yang sebenarnya peluang yang sangat disayangkan kalau ini dilewatkan, kalau menurut saya ya. Nah jadi mungkin ini menurut saya ya kesimpulannya nih. Kita coba simpulkan. Ini dari pendapat saya, kemungkinan Tesla akan tetap membuka pabrik di Indonesia, which is pemerintah tidak menolak 100%. Ya. Dan kalau misalnya Tesla buka pabrik di Indonesia, kemungkinan besar akan menggunakan metode mereka yang tadi, karena jauh lebih hemat, jauh lebih ramah lingkungan, jauh lebih teknologi juga lebih maju. Tapi untuk emiten-emiten berbasis nikel yang hype lah ya dengan nikel ini, Antam, Inco, mungkin Tins juga, mungkin yang lain lagi misalnya Harum atau yang lain, yang memang akan mensuplai nikel untuk Tesla. Nah ini mungkin akan tetap mensuplai tapi dalam bentuk bahan baku. Jadi bukan diproses dulu terus nilainya jadi lebih mahal, melainkan akan dikasih dalam bentuk bahan baku dan nilainya juga jadinya lebih murah. Sehingga peningkatan profit tidak signifikan. Bahkan mungkin lebih tidak profitable dibandingin yang dia jual sekarang tadi dalam bentuk ferronikel. Saya nggak tahu juga, tapi mungkin nggak semahal ferronikel gitu secara keuntungan mereka. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pabrik-pabrik baterai lainnya, kalau ngelihat secara teknologi, mungkin akan mempelajari teknologi Tesla. Lambat laun, ya yang namanya teknologi mungkin akan semakin mirip gitu. Dan mungkin akan menyerupai teknologi Tesla dan menggunakan bahan baku, bukan menggunakan nikel sulfat. Kedepannya mungkin seperti itu. Nah, terus ya kalau dengan kondisi seperti itu, gimana nih dampaknya nih ke sentimen-sentimen nikel ya terhadap perusahaan nikel, emiten-emiten yang berbasis nikel. Kemungkinan ya kalau dengan ini nanti hari Jumat ya, minggu depan lah ya, katanya minggu depan akan ada meeting, virtual meeting. Setelah itu diumumkan, mungkin saham-saham emiten-emiten berbasis nikel ini akan turun menurut saya. Karena yang tadinya diprediksi, oh nikel bisa begini, kita bisa menjual daya tambah gitu. Ternyata kita jualnya bahan baku yang lebih kecil daya jualnya, peningkatan nilai tambahnya. Tapi sebenarnya di sisi lain investment cost juga akan lebih minimal. Kayak tadi kan pemerintah atau Antam tadi pengen bikin kan HPAL tuh kan smelter segede gitu, membutuhkan investasi triliunan. Sebenarnya kalau misalnya kita mengizinkan teknologi Tesla tersebut, investasi tadi mungkin nggak jadi dan jadi lebih murah gitu ya. Nah ini adalah pendapat dari saya gitu ya. Semoga teman-teman bisa belajar lah, ambil dari sini. Tapi tetap kritis, tetap research juga. Mungkin apa yang saya sarankan di sini atau apa yang saya katakan mungkin salah. Ya sekian dan terima kasih. Thank you udah menonton. Teman-teman boleh untuk follow di Instagram saya @bryandivander. Boleh say hi atau apapun. Dan buat teman-teman yang suka dengan video ini, silakan like, subscribe atau komen di bawah ini. Bahkan mungkin bisa ingatkan teman-teman yang lain kalau punya saham Antam atau Inco gitu, bisa nonton juga video ini dan biar mereka bisa lihat dari perspektif yang baru sebelum terlambat, sebelum minggu depan. Oke, sip. Thank you, see you guys.